Di awal film, kita akan melihat sebuah adegan pada malam hari di kota Paris. Dries mulai mengemudi sebuah mobil dengan Philip Maserati sebagai penumpangnya. Mereka melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hal itu menyebabkan mereka dikejar oleh beberapa polisi. Dan akhirnya mereka pun terpojok. Dries protes, ia mengklaim Philip dalam keadaan sekarat dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Polisi pun akhirnya percaya karena melihat keadaan Philip yang seperti itu, sehingga harus segera mendapat perawatan. Mereka pun dikawal oleh polisi sampai ke ruang UGD. Dan ternyata kondisi Philip yang sekarat itu hanyalah tipuan belaka. Hal itu dilakukan untuk mengelabui para polisi. Ternyata Dries dan Philip sedang bertaruh sejumlah uang. Film berpindah ke sebuah tempat di rumah mewah. Disinilah kita akan diperlihatkan awal mula persahabatan antara Dries dan Philip mulai terjalin. Diketahui Philip adalah seorang bangsawan yang kaya raya yang mengidap sebuah penyakit, sehingga ia membutuhkan perawat yang akan membantu keperluannya sehari-hari. Dengan bantuan asistennya, Philip mulai mewawancarai semua orang yang datang untuk mendaftar. Para pendaftar terlihat sangat berambisi agar bisa menjadi perawatnya Philip. Itu diketahui saat mereka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh asistennya Philip. Magali bertanya, apa motivasi mereka mengikuti wawancara ini? Kebanyakan dari mereka menjawab, tujuan kami adalah demi uang dan segala kemewahan yang dimiliki oleh Philip. Lalu scene berpindah ke ruang tunggu para pendaftar. Semua pendaftar sudah tak sabar ingin mendapat giliran wawancaranya, apalagi si Dries yang sudah terlihat sangat tidak sabar. Segala baru. Oke, saat Dries berhasil masuk ke ruang wawancara, ia tidak membawa apapun kecuali secari kertas. Dries meminta Philip menandatangani kertas itu agar Dries bisa mencairkan bantuan sosial dari pemerintah. Magali dan Philip terlihat heran. Kedatangan Dries bukanlah untuk melakukan wawancara. Melihat ada sesuatu yang berbeda dari diri Dries, Philip mulai tertarik. Pembawaan Dries yang mampu meluluhkan hati Philip, akhirnya ia pun tertarik untuk coba mempekerjakan Dries sebagai perawat pribadinya. Dan menyuruh Dries kembali besok pukul 9 pagi. Dries tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia pulang tanpa tanda tangan dari Philip, yang berarti ia tidak bisa mencairkan bantuan sosial. Masalah tak berhenti di sini. Saat di rumah, Dries dimarahi oleh ibu angkatnya karena ia sudah 6 bulan tidak kunjung pulang ke rumah. Merasa bahwa Dries tak bisa lagi diandalkan, ibu angkatnya memutuskan untuk mengusir Dries. Dries yang kalut pun tampak semakin depresi. Ia menemui teman-temannya agar sedikit bisa menenangkan pikiran. Hari berganti pagi. Dries yang sudah tidak memiliki tempat tinggal akhirnya menerima tawaran Philip sebagai perawat pribadinya. Dries diberitahu oleh asistennya Philip bahwa rata-rata perawat Philip sebelum Dries sudah banyak yang sudah menyerah. Mereka tidak sanggup mengurus Philip lebih dari 2 minggu. Dries awalnya ragu karena mendengar ia akan mendapatkan fasilitas yang penuh dan gaji tinggi. Akhirnya ia pun bersedia mengurus seorang Philip. Saat asisten Philip sedang menjelaskan terapi dasar yang harus dilakukan Dries justru malah tertidur pulas. Terlihat pria berpunuk mehong ini tampak tidak tertarik sedikit pun atas penjelasan yang bete gabut. Dries diminta untuk memindahkan Philip ke kursi roda, tapi justru dia malah mengantepinya. Dicicingkan, didiamkan. Dasar si pria berdada segitiga. Kekonyolan Dries tak hanya sampai itu saja. Saat sedang memandikan Philip, ia terlihat sangat heran. Mengapa sampo yang ia gunakan tidak mengeluarkan busa sedikit pun? Ternyata yang dibalurinya bukanlah sampo, melainkan krim suku, guys. Selanjutnya Dries diminta untuk mengganti popok yang digunakan Philip agar diganti dengan yang baru. Karena tidak punya pengalaman mengganti popok, Dries protes kepada asistennya Philip. Asisten Philip dengan nada datar menjawab, kalau gak mau, gak ada yang larang kamu untuk berhenti kerja kok. Dengan terpaksa, Dries pun melakukannya. Dries masih terus beradaptasi dengan pekerjaan barunya. Kadang-kadang juga ia iseng menjahili seorang Philip.
seperti menumpahkan air panas pada tubuh Philip yang mati rasa. Namun di samping kekonyolan si pria berdada segitiga ini, ternyata ia menyimpan simpatik yang besar terhadap Philip. Saat Philip hendak pergi ke suatu tempat, Dries tidak ingin menggunakan mobil van yang biasa digunakan oleh perawat Philip sebelumnya. Ia lebih memilih mobil sedan sebagai kendaraannya. Hal itu dilakukannya karena Dries menganggap saat menggunakan mobil van, Philip terkesan menjadi seekor kuda yang disimpan di bagasi belakang. Di sini kita menyadari satu hal, bahwa sekalipun Dries terlihat sangar, ia memiliki hati yang sigap. Hello Kitty. Di samping kekurangan yang dimiliki oleh Philip, ia menyimpan sebuah rasa mendalam terhadap seorang wanita yang tak dikenalinya. Kekagumannya bermula saat surat yang ditulis oleh wanita rahasia itu menjadikan si Philip baper tak karuan saat membaca itu. Yang nantinya kita akan mengetahui peran Dries untuk mempertemukan kedua sahabat pena ini. Malam itu adalah malam yang menegangkan. Dries mendapat sinyal yang diberikan oleh Philip melalui ponsel alarm. Philip mengalami kejang-kejang. Dries sigap menenangkannya dengan bantuan kompres yang ditempelkan ke dahi Philip. Dries sangat khawatir dengan keadaan Philip. Malam itu ia memutuskan tidur di kursi kamar Philip. Tak lama setelahnya, Philip mengalami kejang-kejang yang serupa. Dries berpikir bahwa Philip hanya butuh udara segar. Akhirnya ia mengajak Philip untuk keluar rumah, kemudian berkeliling menikmati keindahan malam di kota Paris. Scene berkanyut di kediaman Philip. Philip kembali menulis surat balasan kepada wanita rahasia yang dikaguminya. Isi surat yang diucapkan Philip penuh dengan kalimat romantis, tapi itu membuat Dries muak. Lalu ia bertanya kepada Magali, sudah berapa lama Philip melakukan surat menyurat? Diketahui bahwa Philip sudah menjalin hubungan surat menyurat ini selama 6 bulan, dan mereka tidak pernah sekalipun bertemu. Dries memberi usul agar Philip berhenti mengirim surat dan segera menelepon si wanita itu. Awalnya Philip menolak karena ia ragu. Namun Dries langsung menelpon sebuah nomor yang terdapat di surat milik wanita itu. Karena terlanjur ditelepon, Philip akhirnya mau bicara dengan sahabat penanya. Hari itu Philip merayakan ulang tahunnya. Ia mengadakan sebuah pesta kecil dengan mengundang orkestra ke rumah. Dan di hari itu pula Dries memberi sebuah kado kepada Philip. Ia mengeluarkan sebuah amplop yang merupakan balasan dari si wanita rahasia tersebut. Di dalamnya terdapat foto si wanita itu sekaligus ajakan kencan. Sesaat sebelum kencan dimulai, Dries bersama asisten Philip yang lain berusaha agar Philip terlihat gagah di kencan pertamanya. Mereka memilihkan pakaian yang paling cocok untuk pertemuan itu. Kali ini Philip enggan ditemani oleh Dries. Ia pergi bersama asistennya. Dries memanfaatkan kesempatan itu untuk menjumpai ibu angkatnya, sedangkan Philip membatalkan kencan pertamanya. Hal ini karena ia merasa ragu dengan kondisi yang sedang ia alami. Di tengah ketegangan itu, Philip menelpon Dries agar segera datang. Ia berencana pergi ke suatu tempat untuk sedikit terbebas dari kegalauan. Sesampainya di rumah, Dries kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah adik angkatnya. Sang adik meminta perlindungan kepada Dries dari kejaran para gangster. Dries yang merasa bertanggung jawab pun menjadi dilema. Di satu sisi ia sedang bekerja, di sisi lain ia harus membantu adiknya. Dalam keadaan yang sangat bimbang, Philip mengajak Dries untuk bicara. Rupanya Philip mengetahui masalah yang diderita oleh Dries.
Dengan bijaksana, Philip menyarankan agar Dries berhenti bekerja padanya dan kembali pulang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada adiknya. Dries memutuskan untuk pulang ke rumah, yang berarti Philip harus mencari perawat yang baru. Philip melepas kepergian Dries dari balik jendela. Ia amat merasa kehilangan sosok Dries, sosok yang telah membantu dirinya untuk bangkit dari segala keterpurukan. Bahkan perawat barunya pun tak sanggup menggantikan sosok Dries, orang yang telah menyelamatkan Philip dari segala kebosanan. Sejak kepergian Dries, Philip tak jarang terlihat marah-marah dan mengusir perawat barunya. Ia terlihat sangat begitu membutuhkan sosok Dries dalam hidupnya. Dries merasakan hal yang sama. Sejak berhenti bekerja pada Philip, Dries mencoba melamar sebuah pekerjaan, namun ia ditolak. Suatu saat, di tengah malam di kediaman Philip, si perawat baru mendapat sebuah sinyal pemberitahuan. Ia bergegas ke kamar Philip. Saat dijumpai, Philip dalam keadaan kejang-kejang. Si perawat terlihat sangat gugup. Ia tak bisa berbuat apa-apa saat melihat keadaan Philip yang seperti itu. Sampai kemudian si perawat itu diusir oleh Philip. Sedangkan asisten Philip yang lain menelpon Dries untuk segera datang membantu. Setelah kedatangan Dries, Philip kembali seperti biasa lagi. Mereka akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama, bukan antara bos dan perawat, melainkan menjalin persahabatan layaknya dua orang manusia. Oh iya. Baik semuanya, ini adalah akhir dari kisah perjuangan antara Philip dan Dries. Sebuah persahabatan yang terjalin begitu erat dan sangat menginspirasi. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang bagaimana perjuangan seorang perawat dan bos yang mengidap sebuah penyakit lumpuh. Ya.